Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1617 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai ayat 12. Di bawah perikop riwayat Nuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, keadaan manusia pada zaman Nuh sangat rusak di mata Tuhan. Karena apa? Karena manusia hidup dalam dosa kecemaran, yaitu dosa kawin campur, dosa seks, dan juga dosa kekerasan, kejahatan. Begitu jahatnya keadaan manusia pada saat itu, sehingga Tuhan mau menghapuskan manusia pada saat itu dengan air bah. Karena apa? Kejahatan manusia yang sungguh-sungguh terlalu rusak. Tapi luar biasanya, ada satu orang yang tidak tercemar oleh dosa, sehingga dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Siapa dia? Dia adalah Nabi Nuh. Haleluya. Nuh adalah satu-satunya orang yang pada zamannya yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena Nuh tidak tercemar dengan dosa yang dilakukan oleh mayoritas orang saat itu. Nuh tidak terpengaruh dengan nikmatnya dosa. Nuh adalah gambaran gereja itu sendiri. Kalau kita melihat bahasa aslinya gereja, eklesia, yang artinya dipanggil keluar dari dunia yang gelap ini. Jadi gereja adalah orang yang tidak hidup dengan cara dunia, tapi hidup dengan cara surga. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nuh mempraktekkan hidup secara surga di dalam kehidupannya, di zamannya. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan? Jawabannya ada di ayat 9. Coba kita lihat ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Yang pertama, karena Nuh adalah orang benar. Dia hidup secara benar. Selalu saya katakan, saudara, orang yang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan firman. Dia tidak menambah, dia tidak mengurangi, dia melakukan dengan tepat dan benar. Itu orang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada anekdot yang berkata begini. Orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah tentu baik.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh adalah orang benar. Dia mempraktekkan firman di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga Tuhan melihat Nuh berbeda dengan orang-orang sesamanya yang melakukan ketidakbenaran dalam hidup mereka, yang gemar berbuat dosa. Tetapi Nuh hidup dalam kebenaran. Dia betul-betul mempraktekkan firman di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan zaman sekarang ini. Orang kalau berteori, jago sudah. Tapi dengan mempraktekkannya, nol besar, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita hidup benar, bukan benar di hadapan orang, tetapi benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena benar di hadapan orang, kadang-kala juga nggak benar, saudara. Karena mungkin dia mau cari muka, dia mau supaya dia dapat dipromosikan, sehingga dia jilat sana, jilat sini, seolah-olah dia yang paling benar. Saudara, kita hidup sebagai orang benar, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti saudara, orang-orang di sekitar kita akan melihat kita berbeda dengan dunia. Sehingga mereka melihat teladan dari kehidupan kita. Hidup kita pasti jadi berkat. Karena kita tidak hidup sama seperti kebiasaan orang dunia. Kita hidup benar berarti kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya, kalau kita benar di hadapan Tuhan, di tempat kerja pasti kita menjadi orang yang dipercaya. Mau di mana saja, pasti kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup seperti Nuh. Menjadi orang benar. Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Itulah orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia. Karena Allah melihat Nuh hidup dalam kebenaran. Melakukan firman Tuhan dengan benar. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Karena Nuh hidup tidak bercela. Nuh hidup kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh tidak terpengaruh dengan keadaan manusia pada saat itu yang gemar berbuat dosa seks, kawin-mawin dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh tidak terpengaruh. Dia tidak hanyut mengikut arus saja, tidak saudara. Nuh berani melawan arus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Nuh kita belajar. Kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus, tidak bercela. Supaya Tuhan tidak mencela kita nanti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita, Allah yang kudus. Amin. Haleluya. Ada banyak orang sudah menjadi orang Kristen. Kalau bisa saya artikan, sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Tetapi tidak dapat menjaga hidupnya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, ini menjadi masalah. Kalau kita tidak menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, maka kita akan dicela oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara, saya menangkap ini sama seperti dengan Yusuf. Yusuf, saudara, di rumah Potifar. Dia digoda oleh istri Potifar. Saya dapat gambaran bahwa istri Potifar ini pasti cantik. Saudara. Pasti seksi, montok, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, wajahnya pasti glowing dan sebagainya. Karena istri pejabat. Dia menggoda. Dia merayu Yusuf untuk dapat berhubungan seks dengan dia. Tapi saudara lihat, Yusuf menolaknya dengan mentah-mentah. Dia tidak lari ke dalam kamar, tetapi lari keluar. Ada banyak orang ketika digoda saudara, bukan lari keluar, lari pergi, tetapi lari masuk kamar.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang sudah menikah, jangan menggunakan jasa pelacur atau jangan punya simpanan, jangan saudara. Karena itu hanya mencemari hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam konteks orang Yahudi, orang yang melakukan cemar, saudara, dia tidak boleh masuk ke rumah, tidak boleh bersentuhan. Karena orang yang bersentuhan dengan dia, kalau dia masuk di rumah orang, satu rumah itu najis. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya ketika ada seorang perempuan yang ketangkap tangan berbuat zina, dibawa di hadapan Tuhan, mereka berkata kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk perempuan yang berbuat zina ini? Menurut hukum Musa, dia harus dilempar, rajam sampai mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hukuman bagi orang yang cemar. Tapi luar biasanya, di saat mereka membawanya kepada Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan yang ketangkap tangan berbuat zina. Saudara, yang membawa perempuan ini adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia melempari perempuan ini pertama kali. Saudara, kita melihat di sana bahwa mereka yang tokoh-tokoh agama sekalipun, mereka merasa nggak layak. Mereka melihat diri mereka bahwa mereka juga orang berdosa. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang termasuk hamba Tuhan sendiri, termasuk tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat sekalipun. Selama dia masih manusia, dia berdosa. Nah, saudara, dosa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Dia mati untuk kita, untuk membayar dosa-dosa saudara dan saya. Makanya kita yang sudah mendapat kasih karunia itu, kita harus menjaga hidup kita, supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, betul kita orang berdosa. Tapi ingat, Tuhan Yesus telah membayarnya, menebus kita dengan cara mati di atas kayu salib. Supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Saudara, menarik. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, di manakah mereka? Dia bilang, tidak tahu Tuhan. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Saudara, kita yang sudah mendapat kasih karunia Allah itu, saudara, Tuhan mau bicara kepada kita. Dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan memiliki pikiran seperti orang kolot yang berpikir, oh kalau saya sudah Kristen, saya sudah pasti masuk surga. Saya mati, pasti masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini orang yang memiliki pemahaman kasih karunia yang terlalu berlebihan. Justru karena kita mendapat kasih karunia dari Allah itu, maka kita harus hidup seperti Nuh yang hidup tidak bercela. Jangan kotori lagi, jangan cemari lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan karena Nuh menjaga hidupnya supaya tidak dicemari oleh dosa. Dia menjaga hidupnya supaya tidak bercela, tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zamannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua ini, iblis sedang bekerja ekstra. Saudara, saya melihat gambaran iblis sekarang ini bukan lagi seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Wajahnya seram, menakutkan, menebar teror.
dan sebagainya. Bukan itu lagi. Rupanya iblis sudah mentransformasi dirinya menjadi cewek cantik, cowok ganteng, ya kan? Melalui bos kita, mendapat tawaran pekerjaan, keuntungan besar, supaya kita hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa? Untuk menggoda orang percaya, supaya mereka jatuh dalam dosa cemara, dosa seksi. Hati-hati saudara, kita harus menjaga hidup kita, supaya tetap kudus, tidak bercelah, agar kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Beberapa hari yang lalu kita belajar dari Henokh. Henokh bergaul dengan Tuhan bukan 1, 2, 5, 10 tahun. Bukan hanya 50 tahun, tapi 300 tahun. Dia betul-betul bersekutu dengan Tuhan. Saudara lihat Nuh. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan karena Nuh bergaul dengan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang berkata begini. Dengan siapa kita bergaul, itu menentukan masa depan kita. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang kaya, saudara ada kemungkinan besar, saudara bisa jadi kaya. Saudara bergaul dengan orang akademika, saudara ada kemungkinan besar, saudara bisa seperti mereka, memiliki akademik yang tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bergaul dengan penjudi, dengan perampok, dengan orang-orang yang melakukan dosa, lama-lama saudara akan mengikuti cara hidup mereka. Dengan siapa saudara bergaul, itu menentukan masa depan saudara. Saudara lihat Nuh bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Saudara lihat Nuh, di zamannya berbuat jahat, Nuh sibuk diri dengan bergaul dengan Tuhan. Amin. Sehingga dia satu-satunya orang yang mendapat kasih karunia di zamannya. Saudara, akhir-akhir ini saya melihat, bahkan mereka yang mengatasnamakan pendeta sudah nggak bergaul dengan Tuhan. Saudara, mari kita mau sibukkan diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita bergaul dengan Tuhan berarti kita betul-betul menggunakan waktu kita secara maksimal untuk melakukan perkara-perkara di atas. Untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara, saya melihat belakangan ini banyak pendeta yang tertidur terlelap. Mereka hanya melakukan karena saya gembala saya harus siapkan khotbah. Selebihnya sudah. Tidak melakukan apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bergaul dengan seorang berarti waktu, tenaga kita, semua kita maksimalkan untuk Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bergaul dengan Tuhan. Kita betul-betul menikmati hadirat Tuhan. Kita selalu baca firman Tuhan. Kita selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan di gereja saudara. Mari kita betul-betul mendukung pelayanan kita. Kita mendoakan hamba-hamba Tuhan, pengerja, seluruh jemaat. Saudara, tanda seseorang bergaul dengan Tuhan adalah komunikasi dia dengan Tuhan baik. Artinya apa? Dia membangun dirinya untuk selalu berdoa. Untuk selalu betul-betul intim dengan Tuhan dengan membaca firman. Dan dia betul-betul melakukan segala sesuatu yang firman Tuhan diperintahkan dia kerjakan. Itulah orang yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia ini sampai kita lupa waktu bergaul dengan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Nuh. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Dia
ada di zaman yang begitu rusak di mata Tuhan karena kejahatan yang mereka perbuat. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan karena apa? Karena Nuh hidup menjadi orang benar. Dia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, Nuh hidup kudus. Dia tidak bercela. Dia tidak melakukan dosa. Dan yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Hamba berdoa berkati semua pendengar. Berkati hidup mereka. Masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus jamah, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.